Pemirsa, salam satu untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Mitra Tarigan, dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita pada hari ini adalah Bupati Simalungun, Bapak Radiapo Hasiolan Sinaga. Halo Bapak, Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Mitra. Sehat, pagi, Bapak? Sehat. Sehat-sehat Pak, izin saya ingin memperkenalkan lebih jauh Bapak kepada pemirsa kita sekalian ya Pak. Baik, Bapak Radiapo Hasiolan Sinaga lahir pada 18 Juni 1968. Beliau dilantik menjadi Bupati Simalungun pada 26 April 2021. Sejak awal menjabat, Bapak Radiapo Hasiolan mengusung gerakan Marhaun Bolon atau gerakan gotong royong membangun Simalungun. Tujuan gerakan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan potensi daerah yang salah satunya adalah sektor pertanian. Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah penghasil padi, jagung, dan juga ubi kayu terbesar di Sumatera Utara. Ada pula tanaman perkebunan yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yakni komoditas karet, kelapa sawit, kopi, aren, vanili, kelapa, coklat, dan lainnya. Banyak ya Pak ya? Ya, banyak sekali. Untuk Ada lebih jauh, hortikultura, ya. hortikultura banyak banget ya Pak ya? Waduh, ini tentu banyak sekali yang ingin kita tahu nih soal Kabupaten Simalungun ini Pak. Tapi sebelumnya nih Pak, boleh nggak nih Pak, kita jelasin nih, kita hari ini cantik banget nih Pak pakai kain hiu Pak. Ada makna tersendiri nggak Pak? Boleh Pak, mungkin dijelasin baik. Pak. Ini kalau bahasa kerennya ini ulos ya. Tapi kami dari Simalungun ini namanya hiyo. Kain hiu. Jadi di sini ada tertulis Habonaron Dobona. Siap. Ini adalah gambaran filosofi nenek moyang Simalungun ya, bahwa Habonaron Dobona itu artinya bahwa segala sesuatunya itu harus diawali dengan yang baik atau kebenaran. Tentu kalau sudah diawali dengan yang benar, yang baik, tentu juga hasilnya akan baik, akan bagus. Demikian Mbak. Diawali dengan hal yang baik ya Pak ya, pastinya. Nah, ngomongin tentang mengawali Pak, kalau boleh tahu nih Pak, selama menjabat di Simalungun nih Pak, apa nih hal baik yang telah diawali nih Pak selama ini? Kalau boleh tahu Pak, silakan Pak. Ya baik, tadi udah Mbak Mitra sampaikan ya, saya dilantik tanggal 26 April 2021 yang lewat. Ini persis pada saat wabah bencana kesehatan ya, COVID ya, benar. COVID-19 ya, pada saat itu. Tentu saya melihat dulu secara karakteristik apa persoalan-persoalan yang paling utama di Kabupaten Simalungun. Ya. Sebagaimana kita tahu, Simalungun merupakan kabupaten yang paling luas di Sumatera Utara. Paling luas ya Pak? Paling luas. Dan kita juga salah satu daerah yang nggak pernah mendapatkan bagian untuk pemekaran dari dulu ya. Nah, jadi tentu hal-hal yang pertama prioritas saya perhatikan adalah masalah kesiapan infrastruktur di Kabupaten Simalungun. Baik jalannya, pendidikannya, pertaniannya, sosialnya, dan yang lain-lain. Yang paling utama persoalan klasik Kabupaten Simalungun itu adalah masalah jalan. Karena ini yang menjadi momok utama, khususnya di mendukung ya peningkatan dari sektor pertanian untuk aksesibilitas ya, ke kawasan-kawasan sentra produksi. Ya. Mulai dari situ saya melihat mengacu daripada situasi postur APBD Kabupaten Simalungun, rasanya tidak mungkin kita bisa membenahi jalan infrastruktur di Kabupaten Simalungun dengan mengandalkan APBD. Kemudian saya berpikir, apa yang bisa saya buat untuk membantu masyarakat untuk di awal-awal mulai tugas saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Simalungun. Saya jadi teringat warisan nenek moyang kami itu, ya Simalungun ya, namanya gotong royong ya. Bahasa Simalungunnya itu Marhaun Bolon. Saya melihat potensi ini sangat strategis sekali untuk bisa membantu untuk menjawab sedikit ya kebutuhan masyarakat Kabupaten Simalungun untuk aksesibilitas
khususnya di sentra-sentra pertanian. Saya mengajak seluruh para ASN semua untuk mendata ya di setiap kecamatan sampai ke desa-desa ya. Kita melihat bagaimana situasi kualitas jalan ya. Kemudian ini kita petakan semua. Setelah kita petakan, kemudian saya selaku kepala daerah tentu banyak ya kenal dengan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Simalungun. Saya ajak mereka ya diskusi, duduk bersama bagaimana kita buat ini tanah kampung kita ini. Apalagi tokoh masyarakat biasa kepemilikan daerahnya itu kuat sekali ya Pak ya. Jadi diajak ngomong ya Pak ya. Termasuk juga di luar Sumatera ya, di Jawa. Para perantau. Para perantau yang sudah berhasil. Saya ajak mereka. Apa yang saya sampaikan? Selama kita tidak bergerak, selama kita tidak punya keinginan membangun kampung, kampung kita itu akan semakin terisolir. Jadi bagaimana caranya? Mari kita kembali ke kampung masing-masing. Tidak perlu ke pemerintahan daerah untuk memberikan donasinya. Sampaikan saja seperti program Gubernur Razainal Sregar yang dulu. Marsipature Hutani Bay. Marsipadear Hutani Bay. Ternyata syukur alhamdulillah puji Tuhan hanya dalam tempo 100 hari kita bisa bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Kita bisa menyelesaikan jalan sepanjang 317 km pada saat itu. Panjang. 317. Iya. Jadi ternyata hal ini dilirik oleh lembaga rekor muri. Mereka langsung turun ke jalan, ke lapangan, ke Simalungun, tanpa sepengetahuan kita. Mereka langsung mendata semuanya. Dan persis data dari lembaga muri dengan data kita dari Dinas PU ya, relevan sekali ya. Kita bisa mencapai 317 km pada saat itu. Dan kita mendapatkan anugerah untuk rekor muri untuk pengelolaan jalan dengan swakelola sendiri. Demikian pada saat itu. Wow. Iya. Apalagi kita tahu infrastruktur salah satu modal utama ya Pak ya dalam meningkatkan ekonomi daerah kita. 317 tadi ya Pak ya. Ya, walaupun dengan penanganan sederhana ya. Tetapi sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Dan itulah yang memudahkan sekarang ya dari Dinas PU bisa lebih mudah lagi untuk menangani jalan itu untuk penanganan peningkatan selanjutnya. Gitu. Karena sudah ada dasarnya gitu. Iya. Wah, apresiasi sekali sih Pak teman-teman Simalungun ini Pak. Baik, Pak, dari segi tadi kita sudah banyak soal pertanian, infrastruktur tentunya harapannya membantu distribusi pertanian ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa inovasi yang telah dilakukan untuk teman-teman kita petani di Simalungun Pak? Tentu kita juga yang pertama-tama harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya tentu Mbak Mitra. Apa itu? Puluhan tahun ini sudah tidak pernah disentuh dan dibenahi terkait dengan masalah penanganan atau rehabilitasi masalah irigasi. Oh, irigasi. Ya. Kalau kita tidak membenahi ini, apapun ceritanya, untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat kita, tentu ini tidak ada korelasinya. Nah, jadi yang pertama-tama kita benahi itu adalah penanganan, perawatan dan rehabilitasi jaringan irigasinya. Dan yang kita lakukan di 3 tahun terakhir ini. Dan setiap tahun dengan anggaran yang sangat signifikan, itu yang kita buat untuk membenahi jalan irigasi di Kabupaten Simalungun. Makanya untuk peningkatan produksi, karena Simalungun juga dulu itu terkenal dengan sentra beras ya. Jadi mulai sekarang pelan-pelan ya sudah kita benahi kembali. Kemudian juga yang sudah alih fungsi yang selama ini yang dari persawahan ke perkebunan ke horti, pelan-pelan kita sudah mulai ajak kerjasama para petani kita. Kemudian juga para petani kita juga mau menyambut ya, termasuk juga bagaimana kita menanam padi dengan cara yang serentak ya, untuk menghindari hama
atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi saya lihat saat ini walaupun sebenarnya nggak seperti belum yang kita harapkan ya, tetapi sudah banyak dampak yang sudah dirasakan oleh para petani dengan kebersamaan kita yang kalau dihitung kita sudah 3 tahun, tapi 1 tahun kita mengalami bencana, tapi baru 2 tahun. Tapi itulah memang gaung Marharon Bolon itu ya, itu sungguh sangat terasa. Jadi dan ini tetap berkelanjutan. Itu tadi Iya. memperbaiki soal petani tadi Pak, memperbaiki irigasi. Adakah dampak yang mungkin sudah terlihat walaupun kita sempat kena COVID, tapi kan 2 tahun terakhir ini ekonomi naik terus ya Pak? Iya, Ya? Apakah naik sudah ada terus. terlihat itu seperti apa Pak? Jelas dong, dari sisi produksinya juga kan memang nampak ya, dari data-data kita di Dinas Pertanian ya, produksi dari jagung ya, produksi dari padi, ubi, demikian juga produk horti-horti lainnya Iya. ya, jadi sangat-sangat bertumbuh dengan baik ya, bertumbuh dengan baik. Ini kita lihat juga dari sisi inflasi di Kabupaten Simalungun semakin tahun semakin terkendali sekali ya. Simalungun lah salah satu kemarin kita mendapatkan ya anugerah juara pertama dalam hal pengendalian inflasi. Wow. Iya. Penting ini ya, Iya, karena karena ekonomi terakhir ini kan bergejolak sekali ya Iya, Pak ya, dan benar. mengendalikan inflasi itu Benar, tentu Mbak saja Mitra. sebuah prestasi yang tinggi menurut saya. Wah, menarik banget. Dari segi tadi kita udah ngomongin tentang pertanian, jalan ya Pak ya. Kalau boleh tahu dari segi sumber daya masyarakat Pak dan juga kesehatan tentu saja. Apa mungkin langkah-langkah yang sudah diambil Pak selama ini Pak? Ya, dari sisi kesehatan ya. Di Simalungun ini sarana pendukungnya kesehatan seperti puskesmas kita ada 46 46. titik ya di seluruh Oke. kecamatan, di 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun. Dengan selama ini juga sarana pendukungnya termasuk juga fisik gedungnya, alkesnya ya, yang selama ini sangat-sangat terbatas sekali. Tetapi karena memang yang visi misi kita pada saat pilkada saat itu ya, bahwa pemulihan kesehatan itu merupakan suatu prioritas kita yang pertama. Makanya yang pertama kita lakukan itu untuk meningkatkan kepesertaan kita di BPJS kesehatan itu. Oh. Jadi setiap tahun ya terus meningkat signifikan Mbak Mitra. Kalau di tahun 2021 ya kita anggarkan itu hanya sekitar 11 miliar ya, dengan hanya nggak sampai 9.000 orang ya kepesertaan BPJS kesehatan ya. Tapi terus setiap tahun meningkat terus ya, sampai ke tahun 2022 itu sampai 48.000, 2023 68.000, di tahun ini kita anggarkan itu sampai 103 miliar dengan 103 hampir 105.000 orang. 105.000 orang. Itu mungkin Itulah salah satu program dan konsep kita bagaimana untuk penanganan kesehatan di Kabupaten Simalungun. Termasuk juga kita mengajak seluruh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Simalungun untuk membantu masyarakat sekitar supaya ikut di BPJS kesehatan. kita tahu BPJS Kesehatan salah satu hak dasar ya Pak yang Iya. perlu diikuti karena ya tentu saja untuk membantu kesehatan masyarakat kita ya Pak ya. Ya, termasuk juga kita bagaimana mengoptimalkan para nakes kita ya. Oke. Jadi sekarang para nakes kita khususnya dokter-dokter spesialis ya, kita berikan mereka semacam reward ya. Oh wow. Ya, karena Beasiswa atau gimana? bukan reward dalam arti untuk insentif ya. Oke. Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih optimal untuk bisa melayani di tempat masing-masing, khususnya di RSUD kita ya. Rumah sakit umum daerah kita ada 3 Mbak. Ada di Parapat, ada di Perdagangan, ada di ibu kota di Pematang Raya. Jadi di tahun ini kita sudah buat program bahwa kita mengurangi jadwal mereka untuk buka praktek ya di tempat-tempat yang lain. Jadi
prioritas untuk penanganan kesehatan di lingkungan kesehatan kita dulu. Oke. Ya, jadi makanya itu terlihat jelas ya. Kalau dulu mungkin bor kita hanya mungkin 10 sampai 20% ya. Kalau sekarang sudah bisa mencapai hampir 60%, 50%. Jadi artinya untuk rawat inap, rawat jalan sudah bisa ditangani oleh petugas kesehatan kita sendiri. Tadi artinya teman-teman dokter spesialis kita bisa lebih fokus Fokus. merawat pasien-pasien Artinya ya, Pak, ya. masyarakat kita ketika sudah hadir di rumah sakit, sudah lengkap ada di sana dokter spesialisnya, mungkin bagian THT atau bagian dalam atau bagian lain-lainnya. Demikian. Jadi artinya tidak perlu lagi menunggu ditunggu tempat rumah sakit yang lain atau di tempat praktek yang lain. Demikian. Karena jam-jam sibuk itu kan paling-paling nanti di jam-jam mulai jam-jam 7 ya pagi sampai jam-jam 5 sore ya. Iya, benar. Jadi dokter itu kita tempatkan di rumah sakit kita untuk mengutamakan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Demikian Mbak Mitra. Wah, masih soal kesehatan Pak. Saya dengar dalam hal stunting ini apresiasi tinggi juga ya Pak ya. Iya. Boleh Pak, mungkin diceritain nih Pak, karena kita tahu stunting ini masih menjadi momok ya di negara kita. Tidak hanya mungkin di Simalungun sempat ada masalah, tapi di beberapa daerah lain juga stunting ya menjadi masalah gitu Pak. Tapi apa nih Pak, mungkin inovasi yang telah dilakukan Pak? Kita mengoptimalkan instrumen yang ada di desa-desa kita yang ada di Simalungun ya. Desa kita ada 386 desa. Ya. Kemudian bagaimana program di dana desa juga bisa mendukung untuk penanganan stunting di Kabupaten Simalungun. Termasuk juga seperti yang saya sampaikan, kepedulian perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Simalungun. Ya memang pada saat itu kalau tidak salah sekitar bulan Juli ya tahun 2023 ya, kita mendapatkan penghargaan untuk penanganan stunting. Ya, penanganan stunting di Palembang pada saat itu kita mendapatkan anugerah terbaik ya di Kabupaten Simalungun. Nah, itu salah satu yang artinya bahwa memang pemerintah Kabupaten Simalungun serius ya untuk menangani masalah hal stunting di Kabupaten Simalungun. Demikian, Pak. Mungkin boleh sedikit didetailkan lagi, Pak. Tadi menggunakan dana desa ya, Pak ya. Karena artinya gotong royong juga ya, Pak ya. Nah, ya, gotong royong, ini seperti apa, Pak? Apakah Bapak meminta para kepala desa ini menyisihkan sekian persen untuk memberi makan masyarakat kita? Karena dana desa kan semua ya, Pak ya. Nah, harapannya contoh baik ini bisa dicontohkan, Pak, sama teman-teman yang lain. Gimana, ya, kalau boleh tahu? Ya, tentu kan kita melihat bagaimana dampak daripada persoalan COVID-19 dulu itu. Ya, benar. Nah, jadi artinya kita melihat bagaimana dampak daripada bencana kesehatan itu di kehidupan masyarakat setelah fase pemulihan ya. Bahwa kita melihat memang harus ada perlu penanganan khusus dalam hal penanganan stunting. Kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan usaha yang berkembangan pada saat itu. Iya, benar. Ya, tentu banyak keluarga yang kehilangan mata pencarian. Ya, banyak kehilangan mata pencarian. Tentu juga pasti akan sekaligus juga mengurangi berkurang asupan gizi di dalam ekonomi keluarga ya. Nah, jadi salah satunya memang bagaimana kita memberdayakan instrumen di desa itu melalui dana desa untuk bisa membantu masyarakat kita yang kurang mampu, khususnya juga para orang tua lansia ya, supaya mendapatkan protek ya, untuk bisa mendapatkan asupan gizi. Asupan bergizi. Jadi makanya memang kita bisa dengan signifikan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Simalungun. Demikian, Mbak. Artinya nggak cuma stunting yang ditangani, tapi teman-teman lansia juga mendapatkan gizi yang baik ya Pak ya, dengan kegiatan kita ya Pak ya. Wah, menarik banget Pak. Berbagai inovasi-inovasi yang terjadi. Sekarang Pak, kita ngomongin tentang yang bagus-bagus Pak, yaitu tentang pariwisata Pak. Apa nih Pak mungkin yang masih bisa ditawarkan kepada masyarakat kita Pak untuk datang ke Simalungun Pak? Apa tuh Pak kira-kira Pak? Ya, jadi di Simalungun termasuk juga salah satu yang dihunjuk oleh pemerintah sebagai daerah KSPN ya.
kawasan strategis pariwisata nasional, khususnya di sosok pantai Danau Toba. Ya. Jadi Simalungun juga termasuk mempunyai garis pantai yang paling panjang ya, sepanjang 76 km, mulai dari Bagé sampai ke Kota Parapat sana. Jadi tentu juga ini tidak terlepas dari asabilitas ya, yang untuk menunjang kepariwisataan di Kabupaten Simalungun. Melalui perjuangan kita ya memberikan data yang konkret ke Kementerian Kementerian PU ya, PUPR ya. Ya, disitulah kita mendapatkan prioritas untuk penanggalan jalan di Kabupaten Simalungun. Makanya jalan kita sepanjang itu hampir 48 kilo ya, yang sudah terbenahi saat ini, sudah terintegrasi semuanya. Jadi syukur alhamdulillah, sekarang titik-titik kegiatan ekonomi sudah mulai muncul ya di sepanjang pesisir Danau Toba. Dan bikin juga kegiatan khususnya untuk kegiatan pariwisatanya, Mbak. Kemudian juga kita mengadakan ada beberapa kegiatan event ya, event kegiatan pariwisata di Kabupaten Simalungun. Bagaimana kita mempromosikan Simalungun itu menjadi sebuah destinasi pariwisata ya, yang bertaraf bukan hanya lokal tapi juga internasional. Kalau tidak salah di bulan nggak lama lagi Simalungun juga termasuk mendapatkan salah satu event ya, event bertaraf internasional itu jet ski aquabike ya, jet ski aquabike ya. Ini Danau Toba ini Pak ya? Iya. Okay. Jadi ini juga sudah mulai terlihat bagaimana animo masyarakat untuk datang ke Danau Toba, khususnya di Kota Parapat ya. Waduh. Jadi ini juga kan pasti terlihat dari okupasi hotel kita yang ada di Kota Parapat ya, semua mengalami peningkatan. Kalau selama ini kalau di akhir pekan itu sudah biasa penuh ya. Ini sebelum hari-hari biasa aja sudah mulai terisi juga lah Mbak Mita. Iya. Wah. Kita tahu Danau Toba menjadi salah satu destinasi yang prioritas ya sekarang ya di Indonesia ini ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu dampaknya selain hotelan, tapi tentu juga UMKM ya Pak ya. Dan aku lihat ini banyak banget nih hasil UMKM yang pastinya mendukung pariwisata kita ya Pak ya. Mungkin boleh dijelasin nih Pak kira-kira Pak. Ya, jadi ini produk dari para pelaku UMKM kita yang tersebar di seluruh Kabupaten Simalungun ya. Di sini ada bubuk jahe merah. Oke. Ini tidak kalah ini dengan produk jamu itu ya. Jamu, oke. Iya. Salah satu jamu yang terkenal gitu aja Pak ya. Oke. Dan ini sudah dikonsumsi di hotel-hotel di Kabupaten Simalungun. Dan ini juga sudah banyak dikonsumsi oleh para senator kita, anggota DPR RI, dan sudah ada tetap order setiap bulan. Waduh. Artinya apa? Ya ternyata ini manfaatnya sangat manjur sekali ya. Manjur sekali. Karena memang ini apalagi di daerah agak sedikit dingin ya. Wah, ini kalau kita konsumsi ini justru sangat membantu untuk menghangatkan badan gitu ya. Pasti. Dan banyak sekali produk-produk termasuk juga teh ya. Ini jahe merah ya. Kacang-kacangan. Ini ada bubuk, ini kopi, semua segala macam. Simalungun ini lengkap semua. Lengkap semua ya Pak. Dan artinya ini kalau misalnya pariwisata kita semakin baik tentu saja dan kerjasama dengan hotel ya, ini tentu saja meningkatkan UMKM kita ya tentu saja Pak. Iya, jadi kita juga bekerja sama dengan pelaku-pelaku wisata termasuk juga travel agent perjalanan ya. Dari Medan, ya kita selalu berdiskusi, duduk bersama bagaimana kita untuk bisa meningkatkan ya kepariwisataan di Kabupaten Simalungun. Karena ini juga ya salah satu juga untuk mendukung ya pengembangan daripada travel mereka. Jadi ini saling bersinergi ini, take and give-nya memang bagaimana supaya
destinasi di Kabupaten Simalungun benar-benar dikenal ya oleh masyarakat luas ya. Sebenarnya nggak usah muluk-muluk, nggak usah kita berbicara terkait dengan bagaimana promosi ke luar negeri. Di tingkat lokal saja sebenarnya. Kalau kita bisa lebih optimal lagi untuk peningkatan pariwisata ini, saya kira sudah sangat-sangat ini. Tapi Pak, kalau Danau Toba tingkatnya nggak cuma lokal Pak, internasional kita Pak. Saya ke Danau Toba bule-bule semua saya datangnya Pak. Kita masyarakat lokal tentu saja harus lebih bangga lagi dan mau mengunjungi Simalungun ya Pak ya. Ya, jadi makanya gini Mbak. Jadi makanya kalau khusus untuk saudara kita yang Muslim juga kita siapkan sarana pendukungnya, sarana ibadahnya di setiap perhotelan, ada tempat-tempat untuk untuk sholat apa segala macam. Jadi artinya semua sarana pendukungnya kita siapkan untuk bisa bagaimana supaya masyarakat kita yang Muslim bisa nyaman untuk berwisata datang ke Simalungun. Kita senang sekali Pak kalau misalnya kita diberikan berbagai fasilitas yang tentu saja membantu kita Pak. Masih soal pariwisata Pak, tadi Bapak sempat ngomongin tentang event ya, tadi ada jet ski ya Pak ya. Apalagi mungkin event-event yang pastinya ditunggu masyarakat tidak hanya kawasan Simalungun atau Sumatera Utara, tapi masyarakat Indonesia semua yang ayo yuk datang kita ke Simalungun Pak. Ya tentu di Simalungun kan budayanya itu sangat heterogen sekali. Setuju. Jadi banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang kita manfaatkan, termasuk budayanya, tortornya, termasuk juga bukan hanya wisata alam ya, wisata budaya juga banyak. Di Kabupaten Simalungun. Wisata air juga banyak di Simalungun. Jadi air terjun bukannya biasa juga banyak? Air terjun ada juga. Hanya saja memang tadi yang kita sampaikan Mbak Mitra. Kita ini kan baru 2 tahun. Ya, tentu kita punya keterbatasan dalam hal untuk menyiapkan sarana pendukung, infrastruktur, termasuk juga aksesibilitas untuk menuju tempat untuk destinasi ya. Jadi memang itu memerlukan anggaran semuanya. Jadi ya pelan-pelan mudah-mudahan lah siapapun pemimpin ke depan, saya kira kalau program ini dijalankan terus, saya kira pasti akan hasilnya akan lebih baik, Pak. Pastinya kita tunggu berbagai kegiatan menarik dari Simalungun ya Pak ya. Nah Pak, ini udah 3 tahun tadi ya Pak ya. Apakah masih ada rencana-rencana yang belum terrealisir, Pak? Ya tadi kan saya sudah sampaikan, Mbak, bahwa persoalan klasik di Kabupaten Simalungun ini adalah masalah infrastruktur jalan. Jadi masih banyak lagi PR dan tugas-tugas kita, bagaimana kita untuk bisa meningkatkan infrastruktur jalan, khususnya jalan pertanian ya, di Kabupaten Simalungun, supaya bisa lebih lagi meningkatkan daya saing atau produktivitas hasil pertanian masyarakat kita Kabupaten Simalungun. Saya melihat di tahun 2025 nantinya, siapapun nanti pemimpin di sana ya, saya kira sudah bisa lebih leluasa, bisa lebih berkreasi untuk memanfaatkan anggaran yang ada untuk bisa mengelola infrastruktur Kabupaten Simalungun. Bukannya jalan, tapi juga sekolahnya. Karena sekolah juga kita banyak, Mbak Mitra. Untuk SD saja kita ada 800-an. Sekolah SMP 58. Demikian juga sekolah-sekolah yang lain. Jadi tentu dengan angka 800 untuk pembenahan fisiknya saja itu anggarannya sungguh sangat luar biasa. Jadi makanya, tapi saya bangga sebagai kepala di Kabupaten Simalungun. Kenapa? Karena masyarakatnya mau membantu. Perusahaan-perusahaan yang investasi Simalungun juga respon yang dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Ini yang saya syukuri selaku kepala daerah Kabupaten Simalungun. Pokoknya masyarakat Simalungun is the best lah. Setuju, masyarakat Simalungun is the best. Apalagi dengan mengutamakan gotong royong tadi ya Pak ya. Oke, menarik banget Pak. Kita tahu lah urusan infrastruktur ini tidak bisa dibenahi hanya dalam 1 atau 2 tahun. Tapi sangat mungkin. We need more time ya Pak ya. 10 tahun juga belum mungkin. Tidak bisa kita langsung, artinya membuat jalan itu langsung terintegrasi seluruh Kabupaten Simalungun. Tidak bisa. Ya, kecuali ada dukungan penuh ya
dari pihak kementerian ya. Iya, Kalau ada mungkin kita didukung dari Pak Presiden barangkali. Amin, Pak. Seperti Amin. Karo kemarin, Iya. teman Mbak, ya mungkin bisa lebih cepat lagi. Demikian. Siap, Pak. Waduh, ini banyak sekali yang berbagai informasi yang kita dapat, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Baik, Pak. baik Mbak Mitra. Tapi kalau boleh tahu nih, Pak, sebelum kita menutup, ada kalimat-kalimat yang mungkin ajakan atau ada yang mau disampaikan lagi, Pak, kepada masyarakat kita, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik. Selamat siang buat seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Simalungun yang saya banggakan. Intinya sesuai dengan filosofi nenek moyang kita, Abu Nardo Mona, mari kita kerjakan segala sesuatunya dengan diawali dengan yang baik, dengan kebenaran. Saya yakin bersama seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun, pembangunan di Simalungun bisa lebih baik di dalam kebersamaan kita. Demikian. Amin, amin, Yul. Iya. Terima kasih banyak, Bapak. Baik. Terima kasih banyak juga sudah berkunjung di Tempo dan dalam program Teras Negeri kami ini, Pak. Iya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bupati Simalungun Bapak Radiapo Hasiolan Sinaga. Program Teras Negeri ini akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarigan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.